Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar mengenai prinsip pengelolaan sumber daya alam strategis. Nah, bagaimana cara pengelolaan sumber daya alam secara bijak? Pengelolaan sumber daya alam hendaknya menerapkan prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Berwawasan lingkungan berarti pengelolaan sumber daya alam memperhatikan faktor lingkungannya. Sedangkan berkelanjutan adalah mengambil tanpa mengurangi kemampuan sumber daya alam bagi generasi akan datang. Nah, dapat disimpulkan prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam secara terencana, bijaksana, dan bertanggung jawab. Apa sajakah kegiatan yang menunjukkan prinsip pengelolaan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan? Kegiatan yang menunjukkan prinsip pengelolaan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penghijauan. Menghijaukan tanah Indonesia tidak hanya keinginan masyarakat perkotaan, tetapi juga masyarakat pedesaan. Kondisi lingkungan yang hijau dan asri menjadi keinginan warga masyarakat. Apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keinginan tersebut? Nah, upaya untuk mewujudkan keinginan tersebut dengan cara melakukan penghijauan atau reboisasi. Penghijauan merupakan kegiatan menanam pohon di lingkungan sekitar atau kawasan gundul. Nah, dengan penghijauan, kondisi lingkungan menjadi asri, rindang, dan hijau. Kelestarian lingkungan dapat terjaga, serta kerusakan lingkungan dapat dicegah. Yang kedua adalah pengembangan daerah aliran sungai atau DAS. Daerah aliran sungai atau DAS berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. DAS merupakan daerah yang mudah mengalami kerusakan dan tercemar akibat peristiwa alam atau perilaku manusia. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang baik. Beberapa cara pengelolaan daerah aliran sungai adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penghijauan di sepanjang jalur sungai. Yang kedua, menjaga kebersihan daerah aliran sungai dengan tidak membuang sampah dan limbah di sungai. Yang ketiga, menghindari pendangkalan sungai dengan melakukan pengerukan sedimentasi secara rutin. Yang keempat adalah membuat bendungan-bendungan dan saluran irigasi yang teratur. Yang selanjutnya adalah pengelolaan limbah dan sampah. Limbah dapat berbentuk padat ataupun cair yang berasal dari rumah tangga, industri, dan pabrik. Nah, limbah cair dapat masuk ke tanah yang menyebabkan pencemaran air tanah. Jika limbah air dibuang ke sungai, daerah yang tercemar semakin luas. Limbah cair dapat menimbulkan berbagai masalah seperti menular bibit penyakit, mengganggu keindahan lingkungan sekitarnya, mengganggu kehidupan dan mematikan makhluk hidup yang tinggal di air. Nah, serta mempercepat pengataran benda-benda yang terbuat dari besi. Untuk mengatasi masalah pencemaran limbah cair, dapat dilakukan upaya-upaya berikut ini. Yang pertama, membuat instalasi pengolah air limbah atau IPAL. Yang kedua adalah membangun kawasan industri yang jauh dari permukiman penduduk. Yang ketiga, membangun kawasan industri yang jauh dari sumber air minum penduduk. Yang keempat, menetralisasi limbah cair beracun dan mencegah agar saluran limbah tidak bocor. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan daur ulang. Daur ulang juga menghemat energi, mengurangi polusi, mencegah kerusakan lahan, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Proses daur ulang termasuk salah satu bagian dari siklus pengelolaan sampah, yaitu 3R, Reuse, Reduce, dan Recycle. Nah, tahapan kegiatan daur ulang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan, yaitu mencari barang yang dapat didaur ulang seperti kertas, plastik, atau kaca. Yang kedua adalah memilah, yaitu mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya, plastik, kaca, kertas. Terus yang ketiga adalah menggunakan kembali, yaitu memanfaatkan barang yang masih dapat digunakan kembali secara langsung. Yang keempat, mengirim, yaitu mengirim sampah yang telah dipilah ke tempat daur ulang atau menjual kepada pengepul barang bekas.
Dan yang terakhir adalah melakukan daur ulang sendiri, yaitu melakukan proses daur ulang sendiri atau secara mandiri untuk menghasilkan barang baru. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.